Senyuman hantu di balik cermin. Pada malam hari, ketika dunia terdiam, Elena akan menyelinap ke dalam ruang galeri yang terlupakan. Itu adalah ruang tersembunyi dalam kedalaman rumah keluarganya. Dipenuhi dengan lukisan kuno dan cermin-cermin aneh yang rumit. Dia telah diperingatkan untuk tidak pernah masuk. Bisikan neneknya terdengar di lorong-lorong rumah. Cermin menunjukkan lebih dari yang mereka refleksikan. Elena, seorang yang skeptis, selalu mengabaikan cerita-cerita lama keluarga itu. Dia lelah dengan hal-hal biasa. Lelah dengan kehidupan yang monoton, dan ingin memahami apa yang tidak berani dipahami oleh orang lain. Rumah itu penuh dengan rahasia, dan ruang galeri adalah salah satu yang tertua. Cermin-cermin itu selalu menarik perhatiannya, begitu rumit, begitu misterius. Neneknya telah menutupnya selama bertahun-tahun, tidak membiarkan siapapun mendekatinya. Tetapi setelah neneknya meninggal, Elena merasa tertarik ke ruang terlarang itu, penasaran dan menantang. Pada suatu malam yang sunyi, saat cahaya bulan menyinari melalui jendela-jendela besar yang melengkung, Elena menuju ke dalam. Debu berputar di udara, terganggu hanya oleh gerakannya. Cermin-cermin itu berdiri megah di cahaya yang redup, masing-masing dikelilingi dengan ukiran rumit yang seolah-olah bergerak jika dipandang terlalu lama. Keheningan yang berat menggantung di ruang itu, hanya dipatahkan oleh derit halus lantai kayu di bawah kakinya. Dia sudah memutuskan. Dia akan mengungkapkan apa yang tersembunyi di balik cermin-cermin itu. Dengan hati-hati, Elena menata dua cermin itu agar saling berhadapan. Cermin-cermin itu berdiri tinggi. Dikelilingi oleh bingkai emas, permukaannya hanya memantulkan bayangan ruang itu. Ketika kegelapan di luar merayap masuk ke galeri, dia melangkah di antara cermin-cermin itu. Udara terasa tebal, terisi dengan sesuatu yang bergetar dalam keheningan. Elena menatap dalam-dalam ke terowongan reflektif yang terbentang di depannya, cermin-cermin itu memanjang tak terhingga. Sebuah getaran merambat di tulang punggungnya, tetapi dia memberanikan diri untuk berpikir bahwa itu hanya imajinasinya. Awalnya, tidak ada yang terjadi. Refleksinya hanya menatap balik kepadanya, tanpa perubahan. Tetapi kemudian, sesuatu mulai bergerak. Itu sangat halus pada awalnya, sebuah dengungan, sebuah bisikan yang sangat pelan hingga hampir tidak terdengar. Udara terasa lebih dingin, seolah-olah ruangan itu menahan napasnya. Jantung Elena berdegup kencang. Dia menatap cermin-cermin itu, pikirannya berpacu dengan berbagai pertanyaan. Apakah dia telah melakukan sesuatu yang salah? Dengungan itu semakin keras, bisikan itu semakin jelas. Suara lembut bergema di galeri, samar namun tegas, kamu telah membuka jalan. Refleksinya bergerak. Pada awalnya, itu hanya tampak seperti ilusi cahaya, hanya sedikit pergeseran. Tetapi kemudian itu semakin jelas. Gambar Elena di dalam cermin mulai bergerak tanpa seizin dirinya. Ia tersenyum. Tetapi itu bukanlah senyum yang dikenalnya. Itu lebih gelap, lebih tajam, sebuah senyuman yang tidak wajar yang semakin lebar dan lebar. Elena membeku, darahnya terasa membeku. Dia mundur. Matanya tidak pernah lepas dari cermin. Refleksi dalam kaca itu bukan lagi dirinya. Itu adalah sesuatu yang lain. Figur dalam cermin itu menatapnya, matanya menyipit dengan niat jahat. Kepala itu miring, seolah sedang mengamatinya. Sebelum ia berbisik lagi, suara itu rendah dan terdistorsi, sekarang, aku bebas. Pulsasi Elena semakin cepat. Dia mencoba untuk menyentuh cermin. Berharap untuk menghentikannya. Tetapi begitu dia melakukannya, kaca itu bergelombang di bawah jari-jarinya seperti air. Refleksi dirinya perlahan mendekat ke permukaan. Matanya yang gelap tidak pernah meninggalkannya. Ruangan itu terasa semakin gelap, semakin dingin. Nafas Elena mulai mengembun di udara, sementara cermin-cermin itu mulai bergetar. Suaranya pelan pada awalnya, tetapi semakin keras. Seolah-olah sesuatu sedang menekan dari sisi lain kaca. Senyum refleksi itu semakin lebar, jari-jari panjangnya mengetuk permukaan cermin, seolah-olah mengundangnya masuk. Panik melanda Elena. Dia mencoba bergerak, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah bayangan itu sendiri menahannya di tempat. Figur dalam cermin itu, bukan. Itu bukan hanya sekadar refleksi lagi, meraih dengan jari-jari panjang yang tidak wajar dan menekannya ke kaca. Dengungan di ruangan itu berubah menjadi teriakan. Jantung Elena berdegup kencang. Dia mencoba berbalik, berlari, tetapi cermin-cermin itu seolah-olah menutupnya. Refleksi itu tidak lagi terkurung dalam kaca, ia tumbuh, meluap ke ruangan, merayap mendekatinya.
Kamu telah membuka jalan, bisiknya lagi, kali ini lebih keras. Sekarang, aku bebas. Dan kemudian, seolah-olah tali terakhir realitas terputus, refleksi itu melangkah keluar dari cermin. Itu bukan lagi sekadar bayangan. Itu adalah sesuatu yang lain, sesuatu yang memutarbalikkan hukum alam. Matanya adalah kekosongan hitam, mulutnya membentang dengan senyum yang seakan tak ada habisnya. Kegelapan di sekitarnya berdenyut, seperti makhluk hidup, menyerap cahaya di dalam ruangan. Elena terhuyung mundur, pikirannya kacau. Tidak, pikirnya, ini tidak bisa terjadi, tetapi figur itu melangkah lebih dekat, udara di sekitarnya berubah, dan pikirannya mulai terpecah. Setiap langkah yang diambilnya meninggalkan bayangan yang tidak seharusnya ada, bayangan yang menempel pada dinding seperti makhluk hidup. Dia mencoba berbicara, tetapi tak ada suara yang keluar. Tenggorokannya terasa sesak, seolah kehadiran makhluk ini menyumbat udara di sekitarnya. Tiba-tiba, sebuah suara neneknya, terdengar di pikirannya. Cermin menunjukkan lebih dari yang mereka refleksikan. Sudah terlambat untuk memahami apa itu artinya. Peringatan itu jelas, tetapi dia terlalu penasaran, terlalu ingin mengungkapkan kebenaran. Figur dalam cermin itu meraihnya, jari-jari panjangnya yang bercakar menyentuh lengannya. Begitu ia menyentuhnya, pandangan Elena hancur. Dia tidak lagi berada di galeri. Dia berdiri di sebuah ruang kosong yang luas, dikelilingi oleh cermin-cermin yang tak terhingga. Cermin-cermin itu memanjang ke segala arah. Masing-masing menunjukkan versi dirinya, terkadang tersenyum, terkadang menangis, terkadang terdistorsi melebihi batas pengenalan. Selamat datang di terowongan sunyi, bisik refleksi itu. Suaranya bergema di sekitarnya. Kamu tidak akan pernah pergi. Kamu telah membuka jalan bagi kami semua. Elena mencoba berteriak, tetapi tak ada suara yang keluar. Sekarang dia terperangkap dalam dunia cermin yang tak ada habisnya, di mana refleksinya telah menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar manusia. Kegelapan itu mengonsumsi dirinya. Kembali di rumah itu, ruang galeri tetap sunyi. Cermin-cermin itu berdiri diam. Tetapi jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka mungkin akan melihat sedikit kedipan di dalam kaca, sebuah bayangan, bergerak tepat di luar pandangan. Dan dalam keheningan, cermin-cermin itu menunggu, sabar, untuk jiwa penasaran berikutnya datang.